PT Hexa Prima Lestari adalah pelopor dalam dunia penelitian dan pakar dalam konsultasi pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dengan pengalaman peneliti skala nasional dan internasional, PT Hexa Prima Lestari menjadi pilihan utama dalam menyediakan layanan pengujian efikasi pestisida serta berbagai pelatihan, seminar, dan konsultasi di bidang pertanian. Mari ikuti bincang kami bersama Bapak Romi Yuliadi, Direktur Utama dari PT Hexa Prima Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di program Syarif, Sharing Ilmu dan Informasi, yaitu sebuah program yang berisi bincang-bincang santai mengenai dunia pertanian dan juga bisnis, dan tentu saja sama narasumber yang kompeten di bidangnya. Apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan Anda selalu sehat, tetap semangat, dan berpikir positif. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah teman lama saya dan dulunya juga pernah dalam satu perusahaan bekerja di satu perusahaan sama, dan kursinya berdekatan dulu itu. Ya. Oke ya, mari kita sapa. Assalamualaikum Mas Romi. Waalaikumsalam Pak Teguh, apa kabar Pak Teguh? Alhamdulillah sehat. Gimana jenengan, sehat? Ya, sehat alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Ya bisnis kita mudah-mudahan secerah hari ini ya semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sebagai perkenalan, Pak Romi ini adalah merupakan Direktur Utama dari PT Hexa Prima Lestari yang memiliki brand itu dikenalnya sebagai Hexa Research. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang bagaimana profil dari perusahaannya dan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka tentu saja mensupport dunia pertanian di Indonesia. Nah, gimana nih Mas Romi? PT Hexa Prima Lestari ini barangkali bisa diceritakan secara singkat profilnya. Baik Pak Teguh, makasih nih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan kita diundang dalam programnya apa tadi namanya Pak? Sharing Ilmu dan Informasi. Sharing Ilmu dan Informasi. Nah, kali ini Hexa Research datang dalam memperkenalkan apa sih Hexa Research itu ya. Kita akan jelaskan dari A sampai Z-nya. Tentunya kenapa Hexa Research ini hadir itu ya, dasarnya adalah keresahan ya petani yang di lapangan sampai saat ini itu menemukan beberapa temuan penggunaan insektisida yang atau pestisida ya, baik insek, fungi atau herbi di lapangan itu ini makin lama kok makin jelek ya, hasilnya kok nggak sama kayak seperti yang sebelumnya. Dulu saya beli ini bagus, nah musim ini kenapa tidak mampu ya, kayaknya sepertinya kayak untuk insek ya misalnya ulatnya ketawa-ketawa gitu ya, setelah disemprot malah bukannya mati tapi malah ketawa-ketawa. Nah, itu salah satu kenapa hadir Hexa Research ini di sini sebagai jawaban atas itu semua, di mana Hexa Research ini core bisnisnya adalah di pengujian efikasi pestisida. Pestisida itu ada insektisida, ada fungisida dan herbisida gitu Pak Teguh. Kalau diizinkan saya izin untuk share company profile ya Pak Teguh ya. Boleh, silakan. Kita itu berdiri di tahun 2022, tepatnya bulan Desember, dan kita ajukan pengajuan izin sebagai lembaga uji efikasi dan resurgensi ke Kementan secara ofisial ya Pak ya. Artinya kita secara independen dan kita ditunjuk sebagai lembaga uji resmi. Dan alhamdulillah di bulan Juni itu kita terima SK-nya PT Hexa ini sebagai lembaga uji efikasi dan resurgensi yang ditunjuk secara resmi sesuai SK dari Kementan. Nah, kita itu juga sudah secara pajak kita juga sudah taat pajak dan kita langsung PKP gitu Pak. Jadi untuk transaksi dengan Hexa juga sudah ada record pajak.
di 2024 ini kita sudah melakukan pengujian untuk tahun 2023 sampai di Desember 2023 ya, mulai dari Juni sampai 2023 itu kita udah melakukan pengujian 105 pengujian unit pengujian dari 63 perusahaan gitu Pak, 63 merek. Nah, saat ini juga selain pestisida kita sedang menambah ruang lingkup ke pengujian lembaga uji pupuk, namun itu belum efektif. Nanti kita akan update bagaimana update terbarunya. Insya Allah mudah-mudahan pertengahan tahun ini, akhir tahun ini kita sudah bisa lanjut gitu. Nah, apa aja sih, siapa aja di belakang Hexa gitu Pak? Artinya kan Hexa nggak bisa berdiri sendiri dengan merek dong. Pastinya didukung oleh peneliti dan teknisi untuk melaksanakan semua pengujian tersebut. Kita ada total 33 orang SDM kita Pak yang mumpuni, yang kita sudah orang-orang pilihan ya, baik untuk hama tanaman, yang untuk penyakit dan untuk ahli gulmanya gitu. Untuk hama kita ada 11 orang, baik dokter, ada dokter dan ada S2 ya, master. Dan penyakit juga ada 6 peneliti kita. Untuk pengendalian gulma ada 2 orang dan didukung oleh teknisi ada sekitar 13 orang, dan ini juga tentunya akan bertambah terus dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, apa saja sih layanan uji kita? Layanan uji kita sesuai dengan SK yang diterbitkan di bulan Juni 2023, itu kita ada list-listnya, baik dari tanaman apa saja. Ya, ini lengkapnya nanti akan kita share di deskripsi mana layanan uji Hexa. Secara previewnya tentunya untuk tanaman utama ya seperti padi, jagung, ada kubis, kentang, tomat, bawang merah, bawang putih, sampai ke kelapa sawit kita sudah ditunjuk untuk melaksanakan pengujian insektisida, fungisida, dan herbisida. Nah, untuk lembaga uji ini unik nih Pak Teguh. Belum tentu nih dia berhak untuk melakukan pengujian misalnya tanaman A gitu ya. Ketika di HSK-nya tidak ada tanaman A, dia si lembaga ujinya tidak sah jika melakukan pengujian efikasi dan menerbitkan laporan dan yang akan disubmit sebagai untuk mendapatkan izin edar gitu, baik untuk produknya gitu ya. Itu Pak Teguh. Nah, iya, Untuk bisa betul. dijelaskan sebelumnya nih ya. Ini untuk pengujian itu ini dalam rangka apa? Dalam rangka atau dalam rangka sebuah proses tahapan apa ini? Kenapa perlu ada pengujian seperti ini nih Pak Rom? Oke, betul, pas sekali nih, bagus sekali pertanyaannya Pak Teguh. Ini saya akan share dengan slide berikut akan menjawab pertanyaannya. Nah, untuk pemohon nih, misalnya Pak Teguh punya kapital, terus tertarik untuk mengembangkan pestisida merek sendiri gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan? Ya pastinya Pak Teguh sudah punya source-nya ya, untuk bahan bakunya dari mana. Nah, setelah punya itu semua, Pak Teguh akan melakukan permohonan ya, aplikasi dokumennya lengkap dan benar, dan syarat administrasinya, persyaratan toksikologi. Nah, ini ada tahapannya di sini. Di pemohon terus melakukan permohonan dan melengkapi dokumen-dokumennya. Setelah dokumen ini lengkap, dilakukan oleh evaluasi oleh Kementan, itu akan ada 2 keputusan. Jika lengkap dan memenuhi semuanya, itu akan diterima untuk baru tahapan di dokumen ya. Terus jika tidak lengkap, tidak memenuhi, itu akan ditolak dan disuruh kembali untuk melengkapi syarat-syarat yang diminta. Nah, setelah lengkap ini semua akan dikeluarkan izin percobaan. Nah, izin percobaan ini dilakukan penyegelan sampel. Sampel ini harus diambil juga oleh PPC, petugas pengambil sampel yang telah memiliki sertifikasi dan kompeten untuk melakukan penyegelan dan pengambilan sampel tersebut. Nah, tahapan berikutnya adalah untuk memastikan kandungan atau isi yang ada di sampel tersebut itu memenuhi evaluasi uji mutu.
Uji mutu misalnya Pak Teguh untuk mendaftarkan produk A dengan kandungan sipermetrin sekian, kandungan bahan aktifnya. Nah, itu dilakukan pengujian di lab-lab uji mutu yang ditunjuk juga. Nggak semua lab yang bisa melakukannya, tapi akan ada list laboratorium yang ditunjuk untuk melakukan pengujian tersebut, dan outputnya adalah laporan hasil uji mutu. Nah, laporan ini harus sama dengan hasilnya itu setidaknya memenuhi eh, klaimnya pemohon. Misalnya klaim pemohon 50 gram per liter AI gitu ya. Nah, dia harus memenuhi syarat tersebut. Di sini evaluasi uji mutu lanjut dengan yang bahan-bahan yang tadi udah oke nih, secara kandungannya sudah benar dan sesudah memenuhi syarat, itu perlu dilakukan uji efikasi lapangan. Ya, artinya secara laboratorium kandungannya bahan ini ya udah memenuhi syarat, dan lanjutannya adalah bahan tersebut kita lakukan pengujian di lapangan. Nah, untuk mendapatkan izin edar, jadi 3 tahapan ini: tahapan dokumen, verifikasi dokumen, terus uji mutu, dan uji lapangan. Nah, Hexa adalah sebagai salah satu lembaga uji yang di ruang lingkup untuk uji efikasi lapangannya ini, Pak Teguh. Gitu. Oke, berarti Hmm. Hexa Riset ini posisi di yang di bawah ya, uji efikasi dan Ya, di uji efikasi sini. Nah, dan yang bisa melakukan tidak sembarangan company tidak, atau perusahaan, jadi harus yang memang tidak memiliki apa namanya legalitas, kompetensi. kompetensi. Betul, ya, dengan SK Kementan yang tadi itu dasarnya gitu Pak Teguh. Dan alhamdulillah kita salah satu swasta yang ditunjuk untuk ini. Selebihnya itu adalah universitas baik IPB, Unpad, ya, Unila, USU, dan segala macam, dan banyak universitas lainnya gitu ya. Nah, untuk lembaga swastanya kita untuk sebagai uji efikasi ini gitu Pak Teguh. Ya, kalau uji efikasi ini apa saja nih syarat-syarat yang harus dimasukkan ke Hexa Riset? Nah, tentunya kapan nih pemohonan dilakukan ke Hexa Riset? Setelah semua dokumennya ini lengkap dan memenuhi syarat, dan si pemohon mendapatkan izin percobaan gitu Pak Teguh. Nah, itu nanti dashboard pemohonnya pengajuan pendaftaran produk ini, dia akan diberikan dashboard tersendiri untuk pemilihan kemana dia akan melakukan eh, pengujian efikasinya. Tentunya nanti akan ada surat pengantar dari PPTV gitu Pak. Nah, surat pengantar inilah yang akan dikirimkan ke Hexa dan juga permohonan dari perusahaan ke Hexa gitu Pak, untuk melakukan uji efikasi di lapangan gitu. Nah, ini yang sekarang screen ini tentang apa ini, Pak Roni? Yang mana? Nah, screen ini tadi flow yang saya sampaikan. Ya. Saringan 1 itu adalah dokumen, ya, verifikasi dokumen. Saringan 2 itu data pendukung lainnya seperti toksikologinya, impuritisnya berapa, kromatogramnya berapa, COA-nya berapa, COC, LD50, oral dermal, dan DT50, dan iritasi dan sensitisasi dan inhalasi gitu. Itu diuji mutu dan uji syarat toksikologinya. Nah, kita Hexa adalah di mutu dan efikasi di sini di bawah. Di efikasi, efektivitas antagonisme, toksikositas lingkungan, musuh alami, toksisitas, residu, dan resorbensi gitu. Oke, berarti fokusnya di saringan yang ketiga tadi ya. Saringan yang ketiga, disitulah Hexa Riset ini istilahnya berperan gitu. Iya, betul Pak Teguh. Nah, ada beberapa kategori nih untuk izin tetap. Nah, misalnya kalau Pak Teguh belum punya nih, berarti kapan nih pakai layanannya Hexa? Ketika Pak Teguh mau mendapatkan izin tetap, nah, baru ya, izin tetap baru, misalnya di tanaman cabai pada kutu atau apit gitu. Nah, tapi nanti setelahnya kalau untuk perluasan bisa juga untuk tahun kedua setelah Pak Teguh jalani, nanti perlu perluasan izinnya.
untuk dipakai di tanaman lain, misalnya di bawang gitu, untuk di daun bisa gitu. Pak Teguh harus melakukan izin untuk melakukan lagi uji efikasinya untuk mendapatkan izin perluasannya, supaya Pak Teguh bisa mencantumkan di labelnya bahwasanya produk ini bisa di tanaman lain dan sasaran lainnya gitu. Nah, itu untuk yang baru. Dan untuk izin tetap ulang setelah 10 tahun, gue udah punya produk nih 10 tahun lalu didaftarkan. Nah, untuk tetap melanjutkan supaya izinnya masih bisa dipakai untuk jualan, ya Pak Teguh di tahun ke-9 sudah harus eh, melakukan izin mengajukan untuk oh, perpanjangan izin edar lagi. Itu dilakukan pengujian lapangan lagi gitu Pak Teguh. Bedanya adalah jumlah unit pengerjaannya. Kalau untuk izin tetap baru itu minimal dua lokasi yang dengan demografis yang berbeda pada tanaman yang sama ya. Nah, sedangkan kalau untuk izin tetap ulang setelah 10 tahun itu hanya perlu melakukan satu lokasi unit gitu. Itu kalau untuk percobaan yang tadi dilakukan oleh Hexa Riset ini bisa berapa lama ya waktunya? Oke, nah berapa lamanya ini adalah tergantung dari jenis tanaman, jenis sasarannya, dan jenis dari produknya sendiri. Misalnya insektisida. Untuk insektisida, contohnya untuk Spodoptera exigua pada tanaman bawang. Nah, tentunya kita perlu nanam bawang dulu nih dari awal. Nah, misalnya bawang panennya sekitar 55 hari atau paling lama taruh oleh di dataran tinggi 75 hari gitu ya. Nah, tentunya kita lakukan penanam secara prinsipnya dulu satu musimnya ini nih, atau satu musim tanaman tersebut. Namun kan untuk pengujiannya secara itu aplikasinya minimal itu 6 kali aplikasi berturut-turut untuk insektisida. Kita tunggu dulu nih untuk hamanya sendiri udah ada belum di lapangan. Nah, kita tanam nih 5 HST. Apakah Spodoptera exiguanya udah ada atau belum gitu Pak. Nah, timing aplikasi ini akan ada panduannya dari protokol yang disetujui oleh Kementan gitu Pak. Nah, kita mengacu kepada protokol yang disetujui oleh Kementan. Kapan itu protokolnya disubmit? Itu ketika melakukan permohonan setelah mendapatkan hasil uji mutu. Nah, ketika mengajukan untuk izin percobaan lapangan itu disubmit protokol itu protokolnya ada panduan resminya, namun itu juga ada pertimbangan-pertimbangan khusus, misalnya jenis bahan aktif, cara kerjanya bagaimana, cara aplikasinya bagaimana, itu mengacu ke teknis produk, apakah dia foliar atau ditabur ke tanah misalnya, atau dia seed treatment. Protokol itu mengacu ke sana Pak Teguh. Jadi kalau kita bilang secara range waktunya adalah selama musim tanam tersebut ya, rata-rata untuk pengujian insektisida itu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan, baik laporannya juga mulai dari persiapan lahan sampai nanti kolek datanya sampai dalam outputnya dalam bentuk laporan hasil pengujian, bisa di range 4 bulan sampai 6 bulan begitu Pak Teguh. Ya, intinya user itu terima udah bersih lah ya, udah beres. Ya, betul. Nah, kelebihan dari Hexa kita akan brief ya. Baik misalnya kan produsen ini nggak semuanya expert gitu ya. Ada juga yang pemain baru yang nggak terlalu aware dengan regulasi, baik dengan ya misalnya dengan technical produknya mereka nggak terlalu concern gitu ya. Tapi mau mendaftarkan produk nih gitu. Nah, di Hexa kita ada expertnya sendiri yang akan brief, membantu membimbing sampai nanti gimana nih harusnya wajib baiknya gitu, supaya tidak menyalahi aturan dan kita tetap mengikuti protokol dari Kementannya begitu Pak Teguh. Oke Pak Romi, selain perizinan ini, kalau untuk Hexa Riset sendiri ada jasa yang lain nggak ini Pak? Untuk jasa yang lain tentunya kita tidak hanya di layanan uji efikasi ini saja Pak Teguh. Kita juga membantu perusahaan-perusahaan
misalnya pemain baru atau startup di pestisida ini yang belum memiliki tim development ya, atau tim R&D-nya gitu. Nah, kita di Hexa siap membantu untuk melakukan kita namanya adalah in-house trial. In-house trial lebih kompleks sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan marketing di pestisida yang hampir 30 tahun berkecimpung di sana, dan juga eh, sebagai pucuk pimpinan di beberapa perusahaan pestisida sebelumnya. Artinya kita memahami pasar, kita juga memahami tren produk dan tren eh, bahan aktif apa nih yang akan bagus gitu ya ke depannya, dengan melihat integrated pest management gitu ya, baik dari golongan bahan aktif ini kayaknya kita akan forecast di 5 tahun lagi ini bahan aktif golongan ini akan bagus nih gitu. Nah, itu juga kita akan bantu gitu loh Pak, untuk memberikan advice ya, baik untuk pendaftaran produk baru gitu. Nah, develop produk baik dari tingkat efikasinya. Nah, kalau tadi yang uji efikasi tadi itu kan kita lakukan aplikasi hanya misalnya 6 kali, dan itu tentunya mereka pemohon biasanya sudah punya positioning produk sendiri. Apakah di fase vegetatif aja nih gitu, dan apakah di fase generatif aja, apakah aplikasinya itu kemana, foliar kah atau ke tanah kah gitu. Nah, kita di in-house trial ini lebih fleksibel, dan itu sifatnya adalah bisa dinamis, kita lebih kompleks informasinya, tidak hanya di efikasi, baik kita akan gali lagi ke benefitnya apa, selain yang punya fitur apa nih, benefit-benefit lain yang tadinya nggak kelihatan di Australia ini kita bisa gali gitu Pak Teguh. Yang biasanya petani misalnya, wah saya dapat dapat setelah pakai ini tanaman saya lebih sehat, lebih hijau, lebih apa gitu ya, artinya benefit, dan itu akan kita konfirmasi ke petani dalam bentuk FGD, dalam bentuk diskusi petani yang tadi ya kita bisa blind test lah jatuhnya, yang tidak terpengaruh uh, secara secara apa namanya orientasi gitu Pak Teguh. Nah, core kita di uji efikasi, yang itu tentunya secara official kita terima pengajuan dari pemohon yang melakukan izin edar. Nah, core berikutnya adalah di uji in-house trial ini sebelum si pemohon confidence nih Pak untuk mendaftarkan produknya gitu. Jadi di tahap awal sebelum mendaftarkan produk, karena untuk mendaftarkan produk ini kan jatuhnya kalau misalnya coba-coba nih ketika uji mutunya ternyata nggak bagus gitu. Ketika uji efikasi ternyata nggak bagus kan sayang Pak, sudah keluar biaya banyak gitu ya, dan itu ketika ditolak kan jatuhnya akan restart dari awal. Nah, baiknya si pemohon kalau memang punya mau mendaftarkan produk ada uji pendahuluan dulu. Nah, di uji pendahuluan ini kita bilang in-house trial Pak Teguh, dan itu informasinya lebih kompleks untuk mempersiapkan produk ini bisa dijual di lapangan. Ya, kita juga akan advice bagaimana cost pricingnya, gimana setup price ya, baik layer to layernya, dan kita juga expert di konsultasi mapping potensial area atau sesuai produk gitu, bagaimana forecast ke depannya gitu. Berarti Itu Pak ini Teguh. paket ya, jadi bukan hanya sekedar kita uji Ya, tentang produknya, tapi kemudian dari ya, tim Hexa Riset ini sendiri juga bisa memberikan advice ya, atau mungkin ya juga nanti betul, kaitannya sama nanti positioning produknya bagaimana, terus masuk betul. strateginya juga gitu ya Pak Romi. Betul Pak Teguh. Jadi dari A sampai Z lah, nanti kita juga akan bantu advice sampai produknya launch gitu Pak. Ya, Jadi sesuai tagline Hexa nih Pak, ada testing dan service gitu. Testing tadi adalah di uji efikasi dan uji pendahuluan tadi in-house. Service kita akan ada briefnya pemohon, kebutuhannya seperti apa, kita expertise kita lengkap di sini, baik dari sisi teknikal yang disupport dari peneliti-peneliti kita yang baik doktor dan master, dan juga untuk service kita ada marketing expert ya, sales expert yang berpengalaman di bidang pestisida itu Pak Teguh. berarti bisa juga ya, misalnya ada perusahaan yang bukan dalam rangka untuk testing produk tadi,
tiba-tiba datang ke betul. Hexa kemudian Hmm, minta diberikan hmm. advice nih, saya punya produk seperti ini. Itu juga bisa ya Pak Ya, Romi? bisa. Bisa, bisa. Jadi misalnya banyak kan nih ada satu perusahaan punya portfolio hampir 100 nih Pak Teguh. Tapi bingung nih mau diapain gitu ya. Nah, kita di Hexa punya expert untuk menganalisa itu semua, baiknya outputnya akan dalam bentuk strategi marketing dan strategi pasar ya. Langkah-langkah berikutnya seperti apa gitu Pak Teguh. Oke, berarti apa namanya Hmm. komplit lah ya kalau menghubungi Hexa Komplit, komplit mulai sifatnya dari konsultatif. mau pendaftaran Hmm. produk, ada Ya. testimoni, ya kan? Kemudian ketika produknya Hmm. sudah mau didaftarkan atau atau yang sudah didaftarkan, itu juga bisa Hmm. konsultasi tentang strategi penjualan. Ya, ya karena zaman Betul, sekarang ini kan betul. produk juga banyak sekali kan, Mm-mm. Pak Romi ya. Banyak sekali Pak Teguh. Iya, rata-rata yang ya pemilik produk itu kadang karena uang banyak kapitalnya ada nih, tapi Ya, eh, apa namanya vision 10 tahun lagi mau jadi apa nih produk gitu kan, 5 tahun lagi mau jadi apa nih kayaknya masih terkendala di situ. Yang penting, oh ini kayaknya short time barangnya akan laku gitu ya. Nah, kebanyakan ada yang strateginya begitu. Tapi kan sayang nih registrasinya kan bertahan 10 tahun. Tapi kenapa 5 tahun lagi tiba-tiba produknya nggak ada di lapangan gitu. Namanya ada gitu kan, nggak ditemukan di lapangan gitu. Sayang sekali gitu. Jadi kita kita akan bantu perusahaan-perusahaan terutama yang misalnya udah mandek di strategi gitu ya, dan untuk development produk barunya juga nih kedepannya akan mana nih bahan aktif yang perlu kita kita bagus dikembangkan di 5 tahun ke depan gitu. Nah, itu kita juga bisa bantu gitu. oke, oke. Eh, kalau mengenai paketnya sendiri nih, mengenai harga gimana nih? Bisa ada spill sedikit nggak? Nah, oke. Ini memang harga ini menarik ya Pak Teguh. Tentunya Hexa ini karena lembaga swasta ya, tentunya akan memberikan sifatnya akan kompetitif gitu ya Pak Teguh. Selama eh, ini pengujian produk ini kita dengan adanya tim kita yang banyak dan pengujian yang banyak, kita tentu akan menjadi lebih efisien di Pak Teguh dalam satu lokasi, satu area kita bisa apa berdekatan, kita bisa lakukan banyak banyak pengujian gitu ya, dan tentunya dengan akan menekan cost gitu ya, yang sampai saat ini insya Allah kita masih lebih kompetitif dibandingin lembaga uji yang lain gitu Pak Teguh ya gitu. Dan benefit yang em, paling bermanfaat adalah karena pengujian ini lama nih Pak Teguh, dari mulai verifikasi dokumen sekitar 3 bulan 2 bulan, terus uji mutu itu sekitar 3 bulan, dan antri di lembaga uji mutu laboratoriumnya itu. Nah, kita di Hexa eh, bisa ketika uji mutu berjalan kita sudah mulai tektokan untuk mengurangi waktu administrasi nih Pak Teguh, karena administrasi ini karena text time juga ya. Nah, tapi nanti eksekusi pelaksanaannya setelah hasil dari pengujian laboratoriumnya ini keluar gitu. Nah, jadi misalnya nih uji mutu udah dimasukin bulan ini, tapi kan belum tentu keluar dalam 2 minggu, 3 minggu. Misalnya keluarnya di 1,5 bulan berikutnya. Nanti di minggu kedua pertama kita udah mulai komunikasi, Pak ini kita lakukan pengujian ini, uji mutunya sedang berjalan, produknya ini, bahan aktifnya ini, sasarannya ini. Nah, di Hexa akan bantu untuk protokolnya bagaimana gitu ya sesuai panduan Kementan. Nah, once itu uji mutunya keluar, ini langsung disubmit, dan nah itu kita udah bisa langsung jalan gitu. Nggak perlu mesti nunggu untuk administrasi, nggak mesti nunggu nanti setelah uji mutunya keluar gitu. Berarti udah antisipasi Nah, itu bisa. dokumen-dokumen yang Iya, kemungkinan akan harus disubmit ketika proses ujian udah selesai. Udah dipersiapin dulu iya, ya. betul antara Hexa dengan pemohon nih, dengan produsen kan ya tentunya kayak quotation, PO, ya invoice, pembayaran. Nah, itu kan makan waktu sebulan tuh Pak Teguh. Nah, jika jika itu dilakukan setelah uji mutu keluar kan akan ada sebulan sebulan hanya untuk administrasi ini gitu ya. Nah,
itu kita dengan Hexa kita bisa jalankan paralel ketika ada uji mutu dilaksanakan, kita lakukan korespondensi untuk administrasi tadi, harganya sesuai konfirmasi, kita pembayaran kita terima, kita jalankan untuk kemudian Ya. gitu. Ya kadang-kadang pemilik dari merek atau produk tersebut itu kadang-kadang juga udah kepengen buru-buru jualan, Pak Romi. Iya, iya. Memang banyak fenomena ya sekarang ada take over merek Ya, gitu ya. Nah, tentunya ada plus minusnya. Nah, yang pasti kalau plusnya pasti di waktu ya. Nah, kalau minusnya merek ini kan banyak kan misalnya kayak Pak Teguh nih punya produk biasanya Teguh Up gitu ya, Teguh Teguh Zep gitu kan. Nah, itu kan ada branding dari perusahaan lama yang nggak ya, mereka bisa nggak mereka nggak bisa ubah gitu kan. Nah, ya. itu kelemahannya kalau saya lihat gitu. Nah, kalau memiliki produk sendiri ya kita bisa branding dari awal misalnya ada inisial di depannya sesuai nama perusahaannya apa kayak Hexa apa gitu ya, Hexa Insect gitu, Hexa HRB gitu ya. Nah, itu kelebihannya kalau kita mendaftarkan produk dari baru. Tentunya kalau saya diminta saran, ya bagus daftarkan dari baru dan itu kita bisa firm semua prosesnya, prosedurnya lancar, semua prosedurnya sesuai regulasi dan hakinya juga kita bisa miliki gitu. Oke, Pak Romi, Hmm. mungkin sebagai penekanan ya, penekanan untuk para pendengar di Purwakarta ini. Apa yang mau disampaikan ini? Yang intinya itu bahwa kalau memilih Hexa Riset itu memang tepat gitu, Hmm. dan apa namanya bisa Iya, dipercaya untuk melayani jasa, jasa untuk pengujian iya, ataupun juga jasa untuk in training tadi itu. iya. Nah, pertama untuk layanan training tentunya ini ke customer kita kebanyakan adalah pemohon untuk mendaftarkan eh, produknya ya pestisida tentunya ya. Nah, ini untuk Hexa kita kelebihannya adalah dari waktu kita bisa kompetitif dan kita akan efisienkan seefisien mungkin untuk uh, uh, flow-nya sehingga tapi dengan tetap quality control kita. Nah, quality control kita dengan tim yang oh ya, satu lagi Eksa adalah kita sudah ISO 9001 tentunya Pak Teguh udah jaminan mutu dari manajemen service ya. Nah, ISO 9001 2015 ini menjamin bahwasanya prosedur DXA ini kita sudah sesuai standar operasional prosedur dari segi waktu, dari segi kualitas kita sangat menjaga sekali untuk kualitas pelaksanaan pengujian tentunya outputnya adalah sesuai standar gitu ya. Dan yang ketiga adalah dari segi harga kompetitif ya. Kompetitif kita akan customize sesuai kebutuhan. Dan yang keempat untuk antrian. Nah, untuk antrian kita dibandingkan dengan lembaga-lembaga uji lain itu sangat banyak, sangat lama untuk antriannya ya. Uh, kita bisa mengkat waktu untuk antri tersebut di Hexa gitu. Itu untuk pengujian. Nah, untuk yang kedua adalah untuk in-house trial. Dengan adanya expert tadi yang dari teknisi, dari researcher kita yang tadi doktor, ada master ya. Tadi saya udah share. Kita in-house trial ini akan lebih komprehensif dan lebih aplikatif untuk bagaimana pemohon ini memiliki em, gambaran tentang produknya dan mau dibawa kemana tentang produknya, positioningnya seperti apa, pricing yang kompetitif seperti apa gitu nanti Pak Teguh. Dan kita tidak hanya dalam bentuk laporan aja nih, tapi ini kan kita akan support juga dengan advice service-nya gitu, Bapak. Nah, yang ketiga tadi mau diingatkan saya yang ketiga apa ya? Oke, Untuk training ya, untuk ya, training. Ya, untuk training untuk perusahaan yang memiliki tim yang banyak, tapi untuk waktu training nih untuk meningkatkan skill dan kompetensi timnya di lapangan, baik tim salesnya, tim development atau tim R&D-nya, kita Hexa memiliki program-program uh, untuk meningkatkan skill-skill tersebut gitu Pak Teguh.
Nah, tinggal kita customize kebutuhannya seperti apa, kita diskusikan, training one day training kah, 2 days training atau 3 days training gitu ya. Itu Pak Teguh. Ini training dengan tema apa yang bisa di apa namanya bisa Nah, di temanya ya. pertama untuk basic ya, untuk tentunya untuk hama penyakit, untuk pupuk ya, untuk training selling skill ya, manajemen gitu ya, untuk marketing kita bisa lakukan itu semua Pak Teguh dengan expertise kita itu. Jadi bisa by request ya, kira-kira kebutuhan dari Ya, kamu by itu request. apa, nanti kemungkinan Nah, dari Hexa Riset bisa mensupport apa yang kira-kira memungkinkan gitu ya. ya betul Pak Teguh, untuk training ini kurikulumnya kan kita susun sesuai dengan kebutuhan dari customer gitu ya, pemohon, dan tentunya kita akan diskusi dulu kondisi sekarang seperti apa, kedepannya mau seperti apa, dari situ kita akan dasarkan bikin program kurikulum khusus untuk kebutuhan trainingnya gitu Pak Teguh. Oke Pak Romi, berarti kesimpulannya bahwa Hexa Riset ini itu paling tidak ada 3 jasa yang ditawarkan untuk dunia pertanian kita ya. Yang pertama, Ya, ini tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Pertama adalah jasa ya. untuk pengujian produk, itu kaitannya dengan Hmm. tahapan untuk pendaftaran produk. Kemudian Hmm. ada in-house training, Yap, jadi bisa betul. melayani apa yang strategi-strategi dari produknya dan apa namanya positioningnya juga dan sebagainya mungkin dari si Ini marketingnya ya. termasuk in-house trial Pak, percobaan yang tidak untuk pendaftaran tapi untuk kebutuhan internal lapangan, untuk Dengan internal. internal perusahaan gitu ya. Ya, Terus kemudian yang ketiga adalah bisa untuk training, diundang untuk ya memberi training. training sesuai dengan kebutuhan dari company. Kira-kira begitu ya, Ya, Pak Romi ya. betul Pak Teguh. Termasuk juga untuk feel free untuk petani kita di lapangan, kalau ada pertanyaan, kalau ada keluhan, kita semaksimal mungkin akan bantu untuk jawab gitu, selagi masih dalam ruang lingkup uh, keilmuan kita gitu Pak Teguh. Berarti ada call Gitu. centernya untuk Ada petani nanti yang mau nanya. kita akan share nanti akan saya share nomor telepon dan nomor WA, nanti mohon Pak Teguh tampilkan di deskripsi. Siap, siap, ya. Nah, Oke, gitu. nanti saya tampilkan di video ini. Iya. Oke, siap Pak Oke, Teguh. baik. Makasih. Terima kasih Iya, Pak Romi atas informasinya luar biasa sekali ya. Ini bisa iya. menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk viewer Hidroponik Purwakarta dan juga mungkin ada subscriber yang baru yang lagi mencari company yang bisa membantu untuk pengujian, company yang bisa membantu untuk bagaimana sebuah positioning dari produk, dan company yang bisa membantu untuk memberikan training apapun yang kira-kira memang dari Hexa Riset ini bisa support. Oke. Ya, tentunya ada tambahan nih Pak Teguh. Misalnya ada petani yang punya pestisida nabati, pestisida apa, mau scale up bisnisnya, mau istilahnya dia mau punya barang sendiri. Nah, untuk konsultasi monggo juga kita siap. Oke, sip, mantap, mantap. Oke, thank you Pak Romi atas informasi. Baik, makasih banyak Pak Teguh. Selamat sore. Ya, salam waktunya. sukses untuk Salam Hexa sukses Riset. selalu. Sama untuk Hidroponik Purwakarta, semakin jaya, semakin maju, semakin sukses. Amin. Gitu. Baik, dengan demikian kita sudah berada di ujung acara Serip untuk episode kali ini. Terima kasih atas perhatian dari para viewer Hidroponik Purwakarta, dan jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih jelas, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.